Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat pecinta channel cerita malam. Selamat malam. Semoga kita diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dipermudah segala hal. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya Randy akan bercerita atau mengangkat cerita tentang pengalaman teman saya, sebut saja Mas Tony. Mas Tony ini bekerja sebagai pedagang atau aktivitasnya sebagai pedagang. Dan seperti pada umumnya seorang pedagang ya dia berjualan di pasar ya teman-teman. Oke, sebelum saya bercerita panjang lebar, jangan lupa like, comment, subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih buat para teman-teman yang selalu setia dan nonton terus channel cerita malam. Oke, tanpa panjang lebar, kita simak bersama-sama seperti apa ceritanya. Ya, awal mulanya Mas Tony ini bekerja atau aktivitasnya ya teman-teman itu sebagai seorang pedagang. Ya, seperti pada umumnya seorang pedagang, Mas Tony ini berdagang ya, berniaga ya teman-teman, itu di pasar, sebut saja pasar A, karena nama tempat tokoh kita semua kita samarkan. Lanjut, Mas Tony ini berdagang, berjualan atau ya sebuah pakaian. Namanya orang berdagang pasti kan banyak saingan ya teman-teman. Dan Mas Tony ini berdagang itu sudah hampir 10 tahun teman-teman. Ya cukup lama juga, lumayan ya. 10 tahun berdagang di pasar, berjualan pakaian. Awal mula ia berdagang ini semuanya lancar saja ya teman-teman. Semuanya baik-baik saja begitu teman-teman. Singkat cerita, awal mulanya kejadiannya itu bermula waktu 2015. Itu awal mula ya penurunan atau kebangkrutan usaha Mas Tony. Lalu di situ banyak kejanggalan atau istilahnya ya tentang bau-bau mistis gitu teman-teman. Di situ Mas Tony dari tahun 2015 ini berjualan sepi teman-teman. Ya awal mulanya sih dikira itu ya umum ya teman-teman, namanya orang jualan ya juga sepi gitu. Tapi sampai tahun 2017 itu Mas Tony ini malah mengalami kebangkrutan. Dari tahun 2016 2017 Mas Tony itu mengalami kebangkrutan. Nah si Mas Tony ini kan bingungnya karena kok saya dagang hampir 10 tahun, awal mula saya berdagang di sini ramai, banyak pelanggan, kok semenjak ada saingan ya teman-teman. Karena di samping toko Mas Tony ini juga ada toko pakaian yang sama. Kita nggak akan sebut itu namanya siapa, kita nggak akan sebut. Ya intinya itu saingan lah, saingan dagangnya Mas Tony di situ teman-teman. Nah, mulanya di situ teman-teman. Di situ Mas Tony ada saingan dan Mas Tony itu mengalami kebangkrutan itu dari tahun 2015 sampai 2017 itu dia ini gulung tikar. Nah, awal mulanya di situ. Nah, awal mula kebangkrutan Mas Tony ini bermula dari dia mulai sakit-sakitan. Awal mula itu gejala biasa, gejala flu teman-teman. Gejala flu. Nah, awal mula dia sakit kan
dia jarang nih berangkat ke pasar untuk jualan, ya sering tutup lah gitu teman-teman, sering tutup. Akhirnya kan mungkin pelanggan berpindah lah atau ke lain tempat gitu. Yang namanya orang jualan sih gimana gitu ya. Nah pikirannya dia itu masih gitu, sampai pada waktu itu kata Mas Tony dia sakit-sakitan itu hampir 2 bulan. Karena hampir 2 bulan kan nggak mungkin nih Mas Tony berjualan, karena dia masih bujangan. Nah, di situ dia paksa, dia 2 bulan ini nggak jualan. Akhirnya dia paksain berangkat jualan, karena ini 2 bulan nggak jualan, ntar takutnya pelanggan berlari gitu. Nah sampai situ Mas Tony ini berangkatlah itu ke pasar. Dia seperti biasa lah, dia buka toko, buka ruko gitu, dia bersih-bersih lah gitu. Nah pas waktu dia bersih-bersih, si Mas Tony ini menemukan suatu barang ya teman-teman. Waktu dia menyapu, dia ini menemukan suatu barang atau suatu buhul namanya ya kan, itu di depan tokonya yang tergeletak atau di bawah batu gitu teman-teman. Di bawah batu ini kecil lah bendanya, suatu buhul. Nah di situ Mas Tony curiga, wah barang apa ini, kok selama saya dagang di sini atau jualan di sini saya belum pernah lihat, baru kali ini gitu teman-teman. Akhirnya Mas Tony mengambil barang itu dan dibawalah Mas Tony pulang ke rumah. Di rumah itu belum sempat dia apa-apain karena Mas Tony takut di situ itu barang apa, karena dia nggak tahu. Nah akhirnya Mas Tony ini penasaran teman-teman. Mas Tony ini penasaran dan dibawa ke sebuah ya orang pintar lah gitu ya, di sekitar tempat rumah Mas Tony ini teman-teman. Dibawalah barang itu ke tempat orang pintar. Itu Mas Tony itu ke rumah orang pintar itu katanya malam hari itu teman-teman. Dia bawa barang itu, sesampainya ini ke rumah orang pintar itu, ya seperti biasa dia ngobrol sama orang itu, lalu dia menjelaskan tentang masalahnya ini, masalah dagangnya atau masalah tentang jualannya itu teman-teman. Nah di situ Mas Tony itu kagetnya belum panjang lebar Mas Tony menjelaskan sampai dia menemukan barang itu, si orang pintar itu sudah tahu teman-teman. Si orang pintar itu sudah tahu. Langsung saja Mas Tony sontak kaget, kok tiba-tiba orang ini udah tahu bahwa Mas Tony ini bawa barang, mau menanyakan tentang barang yang tadi pagi dia temukan itu. Akhirnya Mas Tony dikasih tahu sama si orang pintar ini, suruh membakar atau dibuanglah ke kali barang itu. Gitu teman-teman. Katanya itu ya sejenis santet gitu mas teman-teman. Karena si orang pintar ini udah tahu Mas Tony kan sakit-sakitan, dia juga menjelaskan di situ teman-teman. Dia udah sakit 2 bulan di situ, udah nggak berangkat jualan lah intinya 2 bulan karena sakit. Nah berapa minggu berarti itu dia nggak berangkat jualan. Akhirnya Mas Tony ini minta solusi sama si orang pintar ini, gimana caranya biar yang jahatin saya atau yang jahilin saya ini
nggak cairin lagi atau gimana lah gitu. Mas Tony minta solusi sama orang pintar itu. Ya orang pintar itu sih, kata Mas Tony, bilang sama Mas Tony, suruh perbanyak ibadah itu teman-teman. Awalnya suruh perbanyak ibadah. Nah Mas Tony ini kan dia kan Islam ya teman-teman. Akhirnya dia, ya udahlah saya turutin apa yang Bapak ini omongin gitu. Akhirnya sesudah dia menemui orang pintar itu, dia pulang. Nah dia pulang, di rumah itu dia berbanyak ibadah gitu teman-teman, banyak baca Al-Quran, banyak baca sholawat gitu teman-teman. Nah suatu ketika Mas Tony ini paginya ini ya, habis malamnya itu dia berangkat lagi ke pasar, ya seperti biasa untuk berjualan kembali teman-teman. Nah di situ Mas Tony ini kambuh penyakitnya teman-teman. Di situ kambuh penyakitnya, kagak enak badan gitu teman-teman. Badan ini kok kayak rasanya sakit semua atau gimana ini teman-teman. Nah akhirnya Mas Tony itu memutuskan untuk berdagang cuma setengah hari, dan akhirnya dia menutup kembali tokonya gitu teman-teman. Karena Mas Tony badannya gak enak gitu, akhirnya dia pulang. Pulang aja lah gitu kata Mas Tony, badan agak gak enak atau gimana. Nah dikira Mas Tony ini itu sakit biasa. Nah sampai dia di rumah, kok badan kepala terasa berat kata Mas Tony. Nah di situ kan Mas Tony cuma tinggal sama orang tuanya ya mas teman-teman, karena Mas Tony dia masih bujang. Dia kasih tahu lah sama orang tuanya kalau dia sakit karena inilah, sakit karena gak enak badannya gitu. Akhirnya sesampai di rumah Mas Tony dibawa ke dokter, diperiksa. Nah anehnya lagi teman-teman, kata dokter ini Mas Tony itu gak kena penyakit apa-apa. Bingung kan si Mas Tony ini. Lalu pulanglah dari tempat si dokter ini kan. Di rumah bingung Mas Tony, kok badan terasa agak enak. Sampai ke dokter dicek, kata si dokternya ini gak ada penyakit apa-apa teman-teman. Akhirnya Mas Tony memutuskan untuk istirahat. Mas Tony memutuskan untuk istirahat di rumah, ya istirahat total lah gitu, nunggu badan enakan. 1, 2, 3 hari masih biasa aja. Nah sesampainya 6 harinya ini kok badan masih gak enak gitu teman-teman. Akhirnya sampai 1 minggu itu kata Mas Tony ini berat sekali ini badan, dibawa berdiri aja gak kuat gitu teman-teman. Akhirnya Mas Tony memutuskan untuk mencoba obat herbal. Dia memutuskan untuk mencoba obat herbal, barangkali manjur gitu teman-teman, atau barangkali bisa menyembuhkan penyakitnya gitu mas teman. Dia mencoba mencari obat herbal, nyuruh orang untuk mencarikan obat herbal. Sesudah dapat, dia minum berapa hari, berarti ya katanya 2 hari 3 hari dia minum obat herbal, tapi nggak ada efeknya apa-apa itu teman-teman, masih aja sakit. Lah akhirnya Mas Tony ini bingung kan, karena dia udah lemes, badan udah nggak kuat berdiri. Akhirnya dia itu di kamar aja teman-teman. Nah si orang tuanya Mas Tony ini kan bingung teman-teman sama penyakitnya Mas Tony ini. Akhirnya cari solusi kesana kesini, kesana kesini, akhirnya bingung. Akhirnya lah dipanggil seorang ustadz atau ulama setempat. Dipanggil ustadz ke rumah untuk
namanya meruqyah lah gitu ya teman-teman. Untuk meruqyah Mas Tony, apakah ada penyakit apa, apakah ada gangguan-gangguan apa. Nah, pada waktu sore hari dipanggillah itu si ulama setempat itu ke tempat atau ke rumah Mas Tony ya teman-teman. Sampainya itu langsung saja ini ulama setempat itu masuk ke kamar Mas Tony untuk mengecek keadaannya Mas Tony ini. Nah, pada itu Mas Tony diruqyah, si ulama setempat itu bilang teman-teman, wah ini sih kena gangguan gaib gitu teman-teman, katanya ada yang iseng. Nah, si Mas Tony ini kan bingung, saya buat salah apa sama orang, kayaknya saya nggak pernah buat salah, kayaknya saya orangnya biasa-biasa aja gitu. Nah, si ulama setempat ini menjelaskan sama si Mas Tony, kamu ada saingan nggak? Mas Tony ini kan bingung, saingan apa pak? Saya cuma jualan seperti biasa ya, layaknya orang jualan. Nah itu masalahnya itu jualan kamu punya saingan. Ulama setempat itu bicara seperti itu. Sontak Mas Tony berpikiran sama toko sebelahnya teman-teman. Nah itu, wah apakah itu ya saingan saya yang membuat saya yang seperti kondisinya seperti ini. Akhirnya Mas Tony berpikiran seperti itu, emang saya punya salah apa sama dia. Nah ulama setempat itu menjelaskan, kamu ini kena santet, kena guna-guna, membuat kamu sakit, toko kamu atau jualan kamu sepi. Kamu pernah menemukan apa? Dulu kata Mas Tony kepada ulama setempat itu ya teman-teman, dulu saya pernah menemukan sebuah bungkusan kecil, tapi saya dulu bawa ke orang pintar. Kata si orang pintar itu, ya sama katanya seperti itu, tapi dulu saya nggak pernah berpikiran seperti itu, kata Mas Tony ini ke ulama setempat tersebut. Nah itu, lalu Mas Tony ini kan bingung, saya salah apa sama itu orang, kok tega-teganya orang itu buat jahat sama saya, kayak gitu kan. Nah si ulama setempat ini menyarankan agar Mas Tony ini cepat-cepat diatasi penyakitnya gitu teman-teman. Nah seketika si ulama setempat ini mengambil atau meminta air putih kepada orang tua Mas Tony, lalu dibacakan doa-doa lah, doa-doa ruqyah mungkin ya teman-teman. Lalu dibacakan doa-doa, suruh diminum sama Mas Tony. Sesudahnya diminum sama Mas Tony, kata Mas Tony, wah agak enakan nih pak setelah minum air dari bapak ini deh. Alhamdulillah lah, seperti itu kata ulama setempat itu ya teman-teman. Berarti doa-doa yang saya bacakan tadi efeknya mulai ada di tubuh Mas Tony, penyakitnya mulai hilang, karena itu bukan penyakit atau penyakit dokter gitu ya teman-teman. Itu penyakit gangguan dari guna-guna orang kayak gitu, atau istilahnya ya biasa kita sebut santet lah gitu ya teman-teman. Nah akhirnya Mas Tony ini kan udah mulai membaik. Lalu Mas Tony ini bingung, wah ini gimana ya, saya mau temuin aja lah ini orang yang buat saya seperti ini, membuat dagangan saya sepi, membuat saya sakit-sakitan. Tapi dia tanya dulu sama ulama setempat yang tadi, ya minta solusi lah pak, ini enaknya gimana agar masalahnya ini selesai tapi dengan damai. Ya udah mas, nanti Mas Tony ini bicarakan saja baik-baik sama saingan atau
tetangga jualan Mas Tony itu yang membuat Mas Tony kayak gitu. Tapi gimana ya Pak, kita kan nggak ada bukti ini itu. Ya udah, itu enaknya gimana terserah Mas Tony gitu. Kalau Mas Tony mau ya dibicarakan saja baik-baik sama itu orang. Akhirnya Mas Tony, ya udahlah Pak, daripada saya bingung, udah biarin saja. Tapi saya dibantu agar saya nggak kena kayak gini lagi. Nah, si ulama setempat itu menyarankan buat Mas Tony perbanyak lagi ibadah sama baca Al-Quran dan ya sholawat lah gitu. Perbanyaklah Mas Tony kayak gitu agar nggak mudah kena kayak guna-guna kayak gitu. Akhirnya Mas Tony mulai banyak ibadah, mulai perbanyak Al-Quran dan sholawat. Akhirnya Mas Tony mulai berjualan lagi, dan ya seperti biasa teman-teman, akhirnya dia mulai banyak sedekah, mulai banyak ya berbuat baik lah teman-teman. Nah, sekiranya itu cerita dari Mas Tony yang menyuruh cerita malam, mengangkat ceritanya di cerita malam. Sekiranya itu teman-teman yang bisa kita ceritakan dari cerita pengalaman Mas Tony yang terkena guna-guna gaib sampai sakit-sakitan, sampai usahanya bangkrut dan dia bangkit lagi teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak cerita dari Mas Tony di cerita malam. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.